Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa, apa kabar? Kita kembali berjumpa di channel Lentera Taqwa. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan dan ketentraman, serta dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Lentera Taqwa yang saya muliakan, Ramadan juga mendapat sebutan sebagai Syahrul Quran. Mengapa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena memang pertama kali Al-Quran turun adalah di bulan suci Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah pertama kali menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu. Karena Al-Qur'an diturun di bulan suci Ramadan, maka sudah seyogianya kita yang saat ini hidup di bulan suci Ramadan untuk senantiasa mendekat dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, paling tidak kita sebagai umat Islam mendekati Al-Quran dan berinteraksi dengannya paling tidak dengan 3T atau triple T. T yang pertama adalah tadarrus. Tadarrus itu artinya membaca. Dan di bulan suci Ramadan ini saya kira hampir sebagian besar umat Islam itu melakukan tadarrus atau menderas membaca Al-Quran, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Tidak ada alasan hari ini orang yang belum bisa membaca Al-Quran lalu mengatakan, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Karena hari ini sudah banyak metode ya, bagaimana cara cepat agar kita bisa membaca dengan baik huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Quran. Tinggal kita mau apa tidak menyiapkan waktu dan menyiapkan tenaga untuk berusaha bisa membaca Al-Quran dengan baik. Al-Quran itu kitab suci yang penuh keunikan. Membacanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ganjaran, diberi pahala. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang pernah diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul dulu juga mendapatkan mukjizat, tapi mukjizat itu hanya bisa disaksikan oleh umatnya pada waktu itu saja. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat berupa Al-Quran ini terjaga otentisitasnya hingga hari kiamat nanti. Mukjizat Nabi yang terbesar ini bisa disaksikan oleh umatnya dan bisa dibaca oleh umatnya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita membaca kitab-kitab apa selain Al-Quran, kita tidak pernah temukan nanti setiap huruf yang kita baca akan diberi ganjaran sekian. Tapi Al-Quran disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, man qara'a, siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu, maka baginya, bihi, sebab membaca itu, dia diberi apa? Hasanatun, satu kebajikan. Membaca satu huruf Al-Quran diberi satu kebajikan. Bayangkan kalau kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada 19. Berarti 19 kebajikan. Dan tidak sampai di situ, hadis Nabi mengatakan wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf diberi satu kebajikan, tapi satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau begitu, satu huruf diberi nilai 10 kebajikan. Kalau kita mengucapkan alif lam mim misalnya, itu bukan berarti kata alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf, 3 kebajikan dilipat gandakan 10 kali menjadi 30 kali lipat pahala yang disediakan oleh Allah bagi para qari'ul Quran, para pembaca Al-Quran. Maka sungguh sangat rugi jika sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, lalu tidak pandai untuk membaca dan menderas Al-Quran. Cara interaksi yang kedua adalah, atau T yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu artinya berusaha untuk memahami pesan, memahami isi kandungan Al-Quran. Untuk ini juga, untuk saat ini tidak terlalu sulit bagi kita untuk bisa memahami pesan-pesan Al-Quran. Karena apa? Karena para ulama kita, khususnya ulama di Indonesia ini, banyak sekali yang sudah menerbitkan atau menulis buku-buku tentang Al-Quran. Contoh yang paling mudah, ada tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Tafsirnya diberi judul dengan Al-Misbah. Itu bisa kita baca karena ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahkan tafsir-tafsir yang ditulis oleh orang-orang Timur Tengah itu juga banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semisal tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili misalnya, Sofwatut Tafasir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ingin mempelajari pesan dan kandungan Al-Quran, kita bisa memulai membaca karya-karya para ulama. Lalu T yang ketiga, cara berinteraksi kita dengan Al-Quran adalah dengan ta'ammul. Ta'ammul itu artinya berupaya dan berusaha mengamalkan pesan. Kalau kita sudah mendapatkan pesan Al-Quran, maka sedikit demi sedikit seharusnya kita amalkan. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Quran berpesan mengatakan bahwa janganlah kalian suudzon, atau tinggalkan oleh kalian suudzon, misalnya berburuk sangka. Maka ketika kita mau mengamalkan Al-Quran, tinggalkan segala buruk sangka terhadap siapapun. Jika Al-Quran melarang kita untuk minum minuman keras, maka tinggalkan minuman keras. Itu artinya kita mengamalkan isi pesan Al-Quran. Jika Al-Quran mengingatkan kepada kita, aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, itu artinya pesan Al-Quran kepada kita untuk mendirikan sholat. Lalu kita mendirikan sholat, itu artinya kita sudah mengamalkan sebagian dari pesan Al-Quran. Jika Al-Quran yang ada di hadapan kita, kita baca, kita tadarrus, lalu kita berusaha untuk memahami, lalu kita berusaha juga untuk mengamalkan isi pesan-pesannya itu, maka insya Allah kelak di yaumul mahsyar, Al-Quran akan menjadi penolong kita semua. Al-Quran akan menjadi penolong para pembacanya, Al-Quran akan menjadi penolong para pemahamnya, dan Al-Quran akan menjadi penolong para pengamalnya. Ada satu hadis Rasulullah SAW, di sana disebutkan bahwa siapa orang yang membaca Al-Quran
lalu mengamalkan isi pesannya, maka kelak kedua orang tuanya akan diberikan kehormatan berupa taj. Taj itu mahkota. Kalau orang tuanya saja diberikan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan sang pembaca dan pengamal Al-Qur'an? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang mengamalkan, membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.